Baik, materi kali ini saya akan bahas percobaan dalam rangsangan persegi Latin. Oke, jadi kalau kita punya, andaikan kita punya rancangan persegi Latin berukuran untuk melakukan penelitian 6 perlakuan ya, 6 perlakuan. Jadi katakanlah namanya A, B, C, D, E, F. Nah, ini adalah pengalokasian perlakuan-perlakuan tersebut di mana setiap baris ini hanya ada satu dan hanya satu perlakuan yang muncul. Jadi misalnya F di sini hanya ada satu, ada F lain. Demikian juga perlakuan yang lain. Demikian juga itu juga berlaku pada setiap kolom. Nggak ada F lain selain ini. Ya. Nah, jadi pengajakannya sudah ditentukan bahwa untuk setiap barisan kolom hanya ada satu dan hanya satu perlakuan yang diperbolehkan. Oleh karenanya di sini saya berikan nama pemblokan baris dan di sini saya beri nama pemblokan kolom. Jadi, kolom baris, row blocking dan kolom blocking. Oke. Andaikan A, B, C, D itu adalah perlakuan-perlakuan ini. Jadi A itu ini pupuk ya, misalnya NH4 2 SO4 ya. B-nya NH4 NO3, C-nya CO NH2 2, D-nya CaNO3 2, E-nya ini ya, dan F-nya tidak ada nitrogen. Ini semua menggunakan nitrogen, pupuk nitrogen, hanya bentuknya beda-beda. Oke. Nah, kalau kita lihat nanti juga bagaimana breakdown dari, kalau ini ada 6 perlakuan begini, maksimum ini derajat bebasnya adalah ada 5, 6 dikurang 1, 5. Jadi nanti ada kalau kita punya taraf yang seperti ini atau taraf kualitatif seperti ini, nanti akan ada maksimum 5 kontras yang saling ortogonal sedemikian rupa sehingga jumlah kontras, jumlah kuadrat dan derajat bebas dari kontras, semua kontras itu sama dengan jumlah kuadrat dan derajat bebas dari perlakuan. Oke? Andaikan datanya adalah seperti ini, ini datanya seperti ini. Oke, datanya. Nah, ya, ini ada kolom blocking dan row blockingnya seperti tadi. Dan kita bisa namakan di sini misalnya. Nah, ini data ini kita namakan, kita sorot ini namakan total ya, total. Oke, dalam satu file tidak boleh ada beberapa nama array yang sama. Ini karena filenya namanya sudah beda file dengan tidak ada file yang lain dari ini ya. Jadi ini adalah array-nya. Array ini kita beri nama total, yaitu total. Kemudian jumlah dari kolom ini ya, sampai sini kita bernama kolom. Ini kita bernama kolom ya. Dan ini sampai di sini kita bernama row. Di sini kita bernama, nggak ada kita bernama ya. Ini jumlah sudah total. Nah, bagaimana kita menganalisisnya? Kan komponennya hanya begini dalam rancangan persegi Latin atau rancangan Latin Square Design itu hanya 2 pemblokan, ya row blocking dan column blocking. Kemudian ada perlakuan 5 ya, dan sisanya galat. Totalnya 35 kali 6 kali 6, 36 kurang 1, 35 ya. Nah, caranya kalau gini kita lihat, ini count total dikurang 1, ini count row dikurang 1, count kolom dikurang 1, perlakuan dikurang 1, ini sisanya ya. Misalnya 35 dikurang 5, 20. Kemudian jumlah kuadrat dari total itu sama seperti yang sudah cara mencarinya ya. Kalau kita lihat di sini ya, formulanya SMSQ total dikurang sum total kuadrat dibagi count total ya. Dan ini tidak perlu dibagi karena masing-masing data yang kita pakai adalah data aslinya yang bukan total dari beberapa data. Kalau di sini total dari beberapa data, misalnya untuk sum square dari row ini ya, sum square dari ini ya, kalau kita perhatikan, nah ya,
sum square row harus dibagi dulu sini, bagi ulangannya, bagi jumlahnya pengamatan yang digunakan untuk menjumlah masing-masing baris itu dari berapa data gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa kopikan untuk kolom, untuk perlakuan dan sebagainya. Tapi tentunya kita harus tahu dulu kalau ini kan total dari kolom ya, total dari kolom ya. Array dari kolom, ini array dari row, sampai dari atas ini ya. Ini array dari row ya. Nah, kemudian bagaimana untuk perlakuannya, untuk menghitung jumlah perlakuan kita harus totalkan dulu masing-masing perlakuan itu ABCD-nya seperti apa. Ini A. Nah, karena tidak punya, karena untuk rancangan persegi Latin itu tergantung pengacakannya, maka ini kita jumlahkan sel-sel yang ada tulisannya A yang bersesuaian dengan A. B, C, D, E, dan F. Jadi kalau kita jumlahkan, maka jumlahnya harus sama, yaitu 1071,7. Yang mana itu sama dengan sum total di sini ya. Sum total di sini 1071,7 ini ya. Jadi walaupun ini untuk kolom ya, jumlahnya juga 1071,7, kalau ini kita jumlahkan ke atas juga 1071,7. Nah, jadi itu caranya ya untuk percobaan jadi analisis dalam rancangan persegi Latin atau Latin Square ya. Dan seterusnya kita tahu bagaimana cara menganalisis berikutnya, yaitu kuadrat tengah sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya, dan F hitung adalah kuadrat tengah dari sumber keragaman ini dibagi kuadrat tengah galat. Nah, kalau kita lihat semua ini baik row blocking, kolom blocking maupun perlakuannya semua signifikan. Kita hanya fokus ke perlakuan. Kalau perlakuannya signifikan, kita tadi kan sudah tahu bahwa perlakuannya sifatnya kualitatif. Oleh karenanya kita bisa menggunakan analisis kontras atau kontras ortogonal untuk membreakdown bahwa perlakuan 5 ini sebetulnya apa saja yang bisa kita perbuat misalnya. Oke, yang pertama kalau kita mau membandingkan, pemberian N dan tidak. Jadi ini tidak ada nitrogen ya. Jadi F itu dibandingkan dengan semua ABCDE atau rata-rata ABCDE ini sama dengan rata-rata F, gitu kan? Oleh karenanya kontrasnya, ini kontras yang dibikin adalah kontras bermakna ya, N lawan N. Jadi begini, F-nya diberi angka 5, kemudian ABCDE diberi angka min 1 semua. Ya. Atau sebaliknya, ini 1 semua di min 5 gitu ya. Oke. Kemudian cara kolom berikutnya kontras itu ya dikalikan saja ya, masing-masing pasangan ini 186,1 kali min 1 sampai dengan 148,6 kali 5. Yang kalau kita hitung jumlahnya min 180,1 ya. Kemudian ini kita cari pembaginya 5 kuadrat 25 tambah 1 min 1 kuadrat ada sebanyak 5, jadi sama dengan 30. Nah, ini jumlah kuadratnya, kemudian karena setiap kontras itu memiliki derajat bebas 1, maka jumlah kuadrat sama dengan kuadrat tengahnya. Ya. Oke. Kemudian apa kontras bermakna berikutnya? Yaitu, kita ingin bandingkan pupuk N yang organik lawan yang inorganik. Pupuk N organik, ya ini ada kalau kita bandingkan yang organik itu ini C, ya C ini CONH2, ya CONH2. Kemudian yang lainnya, jadi apakah rata-rata pupuk C ini perlakuan C ini sama dengan rata-rata perlakuan ABDE, ya ABDE. Jadi kalau kita lihat C ini dibandingkan C ini ya, makanya di sini C-nya di sini 4 ya. Kecuali F ya, kalau F kan tidak ada nitrogen. Yang ada nitrogennya ini kita bandingkan. Jadi 4 ini banding min 1 min 1 min 1 min 1 gitu ya. Dan ini harus ortogonal. Kenapa dengan yang sebelumnya? Kalau kita lihat ini 1 1, ini 1 1 jumlahnya 4, ini min 4, jadi jumlahnya 0 ya. Jumlah hasil kali dari
koefisien ortogonal itu harus sama dengan 0 kalau biar dikatakan ortogonal. Nah, kemudian ingin bandingkan nih dari yang AB dan DE ini, bandingkan yang dari amonium dan nitrat. N dari amonium dan N dari nitrat. Ini amonium nih, NH4 NH4 ya. Nitratnya NO3 ya. Kita bandingkan NO3 lawan NH4. Nah, jadi gitu caranya untuk membandingkan sesuatu yang bermakna. Nah, kemudian yang amonium ini sesama yang amonium, kita ingin bandingkan nih NH4 2SO4 dan NH4 NO3 ya, A dengan B. Nah, kemudian ini membandingkan sesama nitrat. Sesama nitrat yang kita bandingkan adalah D dan E ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, ternyata yang signifikan itu hanya yang pertama aja. Hanya ya bahwa oke. Tentunya pemberian pupuk nitrogen itu signifikan atau berbeda secara signifikan terhadap perlakuan yang tanpa nitrogen, yang gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini no N-nya itu 148 nih, 148,6. Sedangkan yang dengan nitrogen ini artinya 180-an. Artinya pemberian nitrogen jauh lebih bagus daripada tanpa nitrogen. Gitu ya. Sedangkan apapun nitrogennya ini nggak ngaruh nih. Yang jelas apapun nitrogennya nggak ngaruh. Tapi kalau dilihat angka matematiknya 186,1 ini perlakuan A yang paling besar ya. Perlakuan C yang paling besar ya. Nah, tapi perbedaan ini ya, kalaupun ada perbedaan di 180-an ini, perbedaannya tidak signifikan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Terima kasih.